Selamat datang rekan-rekan di ruang psikometri bersama saya Aan. Kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran menggunakan metode skala secara khusus untuk skala sikap dalam jenis semantik diferensial, Likert, dan Thurston. Metode skala ini muncul dari penelitian mengenai sikap atau attitudes dari social psychology. Nah, skala ini kalau saya membahasakan, maka saya akan mendefinisikan skala sebagai sebuah standar pemberian nilai. Sikap dalam hari ini kita definisikan sebagai evaluasi individu terhadap suatu objek atau peristiwa yang mencakup pendapat atau kognitif, afeksi, dan perilaku atau konatif terhadap sebuah objek atau peristiwa. Di dalam pengukuran sikap, kita dapat mengukur tingkat kesetujuan responden terhadap pernyataan. Kita juga dapat mengukur tingkat kesukaan responden terhadap sebuah objek, atau kita juga dapat mengukur tingkat kecenderungan responden untuk melakukan tindakan yang mendukung sebuah sikap tertentu. Kita masuk ke skala sikap jenis yang pertama, yaitu model semantik diferensial. Tokoh yang memprakarsai metode atau model ini adalah Charles E. Osgood. Beliau adalah seorang peneliti dalam bidang psikometri. Sikap seseorang terhadap suatu objek ditentukan dari evaluasinya terhadap objek dalam rentang ukur yang berbentuk semantik bipolar. Ini adalah gambaran tentang semantik diferensial. Dalam rentang skala tersebut, dua kata sifat yang saling bertentangan diletakkan pada ujung skala kanan dan kirinya. Misalnya, keras dan lembut, atau panjang, pendek, dan sebagainya. Di antara kedua kata sifat tadi, yang letaknya berlawanan, akan diletakkan 7 poin scale yang menggambarkan derajat evaluasi responden mengenai sifat dari objek yang dimaksud. Yang tertampil di layar ini adalah contoh, salah satu contoh saja bentuk skala sikap semantik diferensial, misalnya untuk mengukur pendapat responden terhadap sebuah band K-pop. Di situ ada item-item misalnya weak, strong, ugly, beautiful, cool, warm, amateur, professional, dirty, clean, unpleasant, pleasant, bad, good, dan foolish, wise. Di tengah-tengah setiap kata-kata sifat yang berpasangan itu ada angka 1 sampai angka 7. Berdasarkan hasil uji faktor analisis, Osgood berhasil mengidentifikasi 3 dimensi kata sifat. Jadi ini dari hasil penelitiannya beliau. Yang pertama, kata sifat yang memiliki sifat evaluatif yang berfokus pada nilai objek, antara lain misalnya good atau bad. Lalu yang kedua adalah yang memiliki sifat potensi atau power sebuah objek, misalnya ya, strong atau weak. Lalu yang ketiga adalah sebuah kata sifat yang memiliki sifat activity atau gerakan suatu objek, misalnya slow atau fast. Jadi 3 jenis kata sifat dengan sifat-sifat tertentu ini bisa kita pakai dalam menyusun butir-butir skala semantik diferensial. Lalu bagaimana cara kita menyusun skala semantik diferensial? Pertama, menentukan pasangan kata sifat. Peneliti bisa meminta sejumlah ahli atau expert dalam sebuah bidang yang hendak kita gali untuk memberikan daftar pasangan lawan kata yang menggambarkan objek sikapnya. Peneliti kemudian memilih pasangan kata yang direkomendasikan oleh para ahli tersebut. Kemudian peneliti bersama para ahli menentukan 8 sampai 12 pasang kata untuk dimasukkan dalam skala sifat. Minimalnya 4, maksimalnya 20. Jadi ini sebenarnya 8 sampai 12, tetapi minimalnya harusnya ada 4, tapi kalaupun mau lebih dari 12 bisa sampai 20. Lalu skor partisipan bisa menggunakan skor total atau min. Jadi kalau tadi kemudian di tengah-tengah antara pasangan kata sifat ada angka, maka kemudian skor partisipan bisa dicari dengan cara menjumlahkan setiap skor di masing-masing butir, atau kemudian mencari rata-rata dari semua butir yang ada di alat ukur. Jenis skala sikap berikutnya
adalah summated writing skill atau lebih dikenal dengan Likert skill. Saya kira teman-teman familiar dengan istilah ini. Pasti ada teman-teman rekan-rekan yang pernah membaca juga istilah Likert skill, atau jangan-jangan teman-teman sering atau pernah mengisi kuesioner atau alat ukur yang bentuknya adalah Likert skill. Likert skill itu menggunakan pernyataan yang terdiri atas pernyataan favorable dan unfavorable. Pernyataan favorable adalah pernyataan yang searah atau mendukung konstruk yang diukur. Sedangkan pernyataan unfavorable adalah pernyataan yang tidak searah atau tidak mendukung konstruk yang diukur. Partisipan memberikan responnya dalam rentang tidak setuju hingga setuju, atau bisa dalam berbentuk lain ya, misalnya kayak menunjukkan intensitas dari misalnya tidak pernah sehingga hampir selalu. Kombinasinya bisa bermacam-macam. Tetapi biasanya dalam 5 point scale, ada juga yang nanti bentuknya adalah 4 point scale. Pernyataan-pernyataan memuat 3 dimensi sikap, yaitu ada kognitifnya, ada efektif, dan ada konatif. Jumlah pernyataan pada suatu skala sebanyak 15-25 pernyataan. Ini idealnya. Kalau terlalu banyak, maka responden akan cepat, mudah bosan, atau keletihan. Skor total dihitung dengan menjumlahkan skor pada masing-masing pernyataan, di mana skor pada pernyataan unfavorable itu dibalik terlebih dahulu penscoringannya, pemberian nilainya. Ada 14 kriteria yang perlu diperhatikan saat menulis daftar pernyataan dalam Likert skill. Berikut ini adalah 14 kriteria item atau pernyataan yang baik dalam Likert skill menurut Allen L. Edward. Yang pertama, hindari pernyataan yang berkaitan dengan masa lalu, tetapi buatlah pernyataan yang terkait dengan saat ini atau masa sekarang. Yang kedua, hindari pernyataan yang bersifat faktual. Yang ketiga, hindari pernyataan yang memberi arti lebih dari satu atau ambigu. Yang keempat, hindari pernyataan yang tidak berhubungan dengan objek psikologis atau konstruk yang akan diukur dalam alat ukur itu. Yang kelima, hindari pernyataan yang semua responden kemungkinan akan mendukung atau menjawab memberi respon yang sama. Yang keenam, pilih pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan semua hal yang menjadi konteks alat ukur ini. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang sederhana, jelas dan komprehensif. Yang kedelapan, pernyataan harus tepat dan tidak melebihi 20 kata. Jangan terlalu panjang supaya responden tidak bosan atau malah jadi bingung. Yang kesembilan adalah mengekspresikan hanya satu ide dalam satu pernyataan atau satu item. Yang kesepuluh adalah pernyataan yang menggunakan universalitas seperti selalu, semuanya, tidak sama sekali, dan sebagainya perlu dihindari. Yang ke-11, buat pernyataan yang sederhana. Yang ke-12, kata-kata seperti hanya harus digunakan dengan hati-hati dan juga secukupnya. Yang ke-13 adalah hindari kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh responden. Dan yang terakhir adalah hindari pernyataan negatif yang ganda. Jenis skala berikutnya ialah Equal Appearing Interval atau Thurston Scale, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai interval tampak setara. Skala ini diciptakan oleh Louis Lyon Thurston pada tahun 1928. Pada awalnya digunakan untuk meneliti sikap terhadap agama, namun kemudian dipakai untuk penelitian sikap secara lebih luas pada bidang sosiologi dan psikologi. Dalam skala ini, setiap pernyataan akan memiliki bobot. Bobotnya itu menunjukkan tingkat unfavorable dan favorable, mulai dari skala 1 sampai 11. Bobot 1 itu unfavorable, sedangkan bobot 11 itu favorable. Jadi 1 unfavorable, 11 favorable. Dan 6 itu netral. Untuk menentukan bobot ini akan digunakan juri atau semacam expert. Perhitungan bobot melibatkan perhitungan median, kuartil 1, kuartil 3, dan interkuartil dari skor favorableness yang diberikan oleh para juri atau expert tersebut. Pernyataan dipilih berdasarkan nilai interkuartil yang terkecil. Partisipan cukup memberikan respon setuju atau tidak setuju pada pernyataan yang terpilih tersebut. Skor akhir partisipan ialah jumlah dari bobot pernyataan yang disetujui, kemudian dicari rata-ratanya. Jadi sebenarnya dalam Equal Appearing Interval atau Thurston Scale ini, nantinya bentuk akhirnya skalanya berbentuk pernyataan-pernyataan di mana responden tinggal menunjukkan tingkat persetujuannya, setuju atau tidak setuju.
Dan ketika dia setuju terhadap sebuah pernyataan, maka dia akan mendapatkan nilai sesuai dengan bobot yang dimiliki oleh pernyataan tersebut. Rekan-rekan, yang tertampil di layar ini adalah contoh dari Thurston Scale. Jadi ini adalah bentuk akhir dari Thurston Scale, tetapi proses untuk membuat semacam ini akan melibatkan para juri ya, yang jumlahnya cukup banyak, antara 20 sampai 50. Tapi ini adalah bentuk akhir. Jadi kalau misalnya saya adalah responden, saya kemudian akan menunjukkan tingkat persetujuan saya untuk masing-masing item atau pernyataan. Item atau pernyataan mana yang saya setujui. Ingat, di setiap item atau pernyataan tersebut memiliki bobot atau nilai masing-masing. Nanti skor saya pada skala ini itu adalah hasil penjumlahan dari item-item yang saya setujui. Sekian rekan-rekan video mengenai jenis-jenis skala sikap. Semoga video ini bermanfaat. Apapun metode atau jenis skala sikap yang Anda gunakan, yang paling penting ialah sesuaikan dengan tujuan alat ukur yang sedang Anda buat. Terima kasih.